tenor. Jadi kita mengukur kinerja yang kita ukur adalah kinerja masa lalu T-1 diukur. Jadi artinya pengukuran kinerja metode yang akan kita gunakan ada berbagai macam. Nah, kalau tadi sempat disampaikan oleh Mas Dias, sesuai kontrak ada yang disebut sebagai piramid, ada disebut sebagai balance scorecard. Nah, kemarin mungkin sudah dijelaskan sama Bu Didin terkait dengan tidak hanya short term tapi juga long term. Tidak hanya pendekatan soft measure, tapi adalah juga hard measure. Nah, kemudian nanti ada trailing indikator. Trailing indikator itu leading, benchmark. Nah, makanya mengapa yang Anda gunakan sebagai sampel sekarang adalah food and beverage, bukan perusahaan yang lain. Karena kalau perusahaan yang lain, nah sudah pasti enggak tadi leading indikatornya tidak tercapai. Kemudian berikutnya yang kita cek kembali adalah tidak hanya perspektif dari internal. Pada saat kita mengukur balance scorecard atau keseimbangan, berarti kita juga mengukur keseimbangan eksternal. Jadi ada dua. Jadi yang kita ukur nanti apa, Bu? Nah, bukan angka-angka, tapi kita menjelaskan. Makanya ada istilah balance scorecard is like writing a novel. Ada sekian akan melihat dulu yang sekarang. Kuisnya diganti partisipasi untuk melihat perubahan. Balance scorecard sudah tahu turun, berarti harus ada upaya perbaikan mengapa terjadi penurunan. Kalau monitor dilaporkan saja, oke, turun. Sekarang naik, kemarin turun, selesai, that's all. Nah, esensi dalam pengukuran balance scorecard tidak seperti itu. Nah,
Maka di balance scorecard yang difokuskan itu adalah bagaimana kita akan support change, not monitoring. Jadi perubahan apa yang sudah dilakukan pada saat kita mengalami penurunan, strategi apa, operational tools apa yang bisa kita terapkan untuk mengatasi kendala tadi. Nah, sehingga di tahun depan menjadi lebih baik lagi. Highlightnya ya, jadi apa saja? Nah, sebenarnya kalau kita bicara balance scorecard, ini sebenarnya sudah dari mulai tahun 90-an, dan kemudian di situ dijelaskan terkait dengan total quality management, dan baru di tahun 96 Kaplan dan Norton mengemukakan suatu pemodelan yang bisa digunakan untuk menyeimbangkan. Berarti artinya balance scorecard berarti harus ada keseimbangan, ada 4 aspek: customer, business process, learning and growth, financial. Keempat-empatnya membentuk struktur piramid. Bukan piramid, struktur keseimbangan. Nanti beda lagi kalau metode piramid. Yang ini adalah metode balance scorecard. Nah, sehingga boleh nggak sih Bu sebenarnya kita menekankan pada keuangan, semua mempunyai porsi yang sama. Jadi nanti kalau lebih porsinya lebih berat pada satu titik, nah berarti bukan balance scorecard tapi unbalanced scorecard. Ya kan, namanya balance scorecard. Ya semuanya harus keseimbangan di 4 area tadi. Tuh. Nah, sementara di tahun 96 ini adalah poin-poin kalau berdasarkan Kaplan dan Norton financial measurement. Nah, itu bicara terkait dengan key performance ratio, key rasio-rasio keuangan. Ada 23 ukuran, mulai dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, growth. Nah, itu namanya key performance ratio. Kemudian juga ada financial health, indikator yang digunakan untuk menentukan kapan perusahaan dinyatakan sehat, kapan perusahaan dikatakan sedang tidak sehat. Nah, kemudian masuk di balancing leading with trailing indikator, membandingkan ukuran hard measure. Di dalam financial measurement kan hard measure ada angka-angkanya tadi dengan kinerja perusahaan lain yang dianggap sebagai leading indikator. Entah itu total asetnya yang lebih besar dari kita, entah itu pendapatannya yang lebih gede dari kita, revenue-nya, entah itu net income-nya lebih gede dari kita, ataupun harga saham perusahaan dia lebih gede dari kita, atau kapitalisasi pasarnya lebih besar. Nah, itu berarti leading indikator. Ciri-ciri 4 tadi adalah ciri-ciri untuk perusahaan dikategorikan sebagai leading indikator. Nah, berikutnya dari customer perspective. Nah, berarti hal-hal apa sih yang dilakukan perusahaan dalam rangka untuk corrective activity, dalam rangka untuk menyeimbangkan compliance dengan added value-nya. Kalau ada compliance, berarti nanti peningkatan added value di mana? Dalam hal bisnis proses, mulai dari waktu, biaya, kualitas, keseimbangan seperti apa? Learning and growth. Nah, ini berarti tidak hanya bicara terkait dengan people, tapi knowledge. Nah, tadi menyeimbangkan antara soft sama hard indikator. Karena learning and growth, Anda belajar sini secara online, berarti soft indikator. Hard indikator tugasnya mana dikumpulkan. Nah, itu dievaluasi. Namanya learning and growth. Kalau kemarin tidak mengumpulkan tugas, kemarin ditegur karena hari ini nggak menyalakan kamera, contoh Tasan Imanu dan lain-lain. Nah, minggu depan kalau masih seperti itu, ya berarti nggak ada change. Kata kunci balance scorecard, change, bukan monitor. Change untuk apa? Penilaian. Kalau hanya mau monitor, oh nggak nyalakan kamera, oh menyalakan kameranya di posisinya tidak baik, belum sopan, hanya
segini saja gitu, misalnya kelihatan kerudung jilbabnya saja. Nah berarti tujuan utamanya kita mengevaluasi. Kalau tadi mengevaluasi cara Anda menghadiri kelas online, nah kalau di balance scorecard yang di sini adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki kinerja dari sisi keuangan, dari sisi customer, dari sisi bisnis proses, dari sisi learning and growth. Nah, gitu bisa dipahami ya. Nah, masing-masing ini nanti akan ada implementasikan di perusahaan sampel. Materinya sebenarnya banyak, ini cuman kita kasih waktu untuk presentasi terlebih dahulu. Nah, nanti akan kita jelaskan di beberapa saat setelah nanti kita masuk poin diskusi, gitu ya. Nah, silakan untuk bersiap untuk kelompok 1. Untuk materi ini saya taruh di cyber di meeting 2-nya. Oke, saya persilakan untuk kelompok 1 mulai mempersiapkan presentasinya. Kelompok 1 hadir? Hadir, Ibu. Mohon ditunggu sebentar, kami akan share screen. Permisi Bu, saya izin share screen. Silakan. Kelas apa tadi kita ini? Ya, betul ya. Iya benar Prof. Saya taruh di meeting week